Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Sobat Ujar, saya Desi Jalanti, dosen program studi sarjana akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, yang akan menemani Anda sekalian dalam membahas dan mendalami mata kuliah akuntansi manajemen. Materi ini akan disajikan dengan beberapa video ke depan, di mana pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenal akuntansi manajemen. Terdapat dua materi utama yang akan kita bahas, yaitu bagian pertama akan membahas pengertian akuntansi manajemen, sejarah akuntansi manajemen, dan sistem informasi manajemen. Di bagian kedua, membahas tujuan akuntansi manajemen, peran akuntansi manajemen dalam organisasi, dan perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya, TV berbagi untuk negeri. Sobat Ujar dimanapun berada, ada dua istilah asing yang sering digunakan untuk menggambarkan akuntansi manajemen, yaitu manajemen accounting dan managerial accounting. Dalam tulisan bahasa Inggris, kedua istilah tersebut lazim ditemukan dan saling dipertukarkan sebagai judul buku atau nama mata kuliah. Namun, dalam tulisan berbahasa Indonesia, istilah ini yang lazim digunakan adalah akuntansi manajemen. Sobat Ujar, sebelum kita mulai materi bahasan ini, apakah Sobat Ujar sudah memahami arti akuntansi manajemen? Bagaimana sih perkembangan awal akuntansi manajemen, serta tujuan, peran dari organisasi manajemen, dan perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Yuk kita mulai bahasan lebih lanjut. Yang pertama, akuntansi manajemen. Charles T. Holmgren menyatakan bahwa akuntansi manajemen adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyiapan, penafsiran, dan komunikasi informasi yang membantu eksekutif untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, akuntansi manajemen secara umum adalah proses menemukan, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan atau planning, pengendalian, controlling, pengembalian keputusan, decision making, dan penilaian kinerja organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan akuntansi manajemen. Perkembangan awal akuntansi manajemen paling signifikan ditemukan pada periode Renaissance di Italia. Perkembangan sejarah akuntansi tersebut adalah sistem pencatatan ganda atau yang disebut dengan double entry system yang diciptakan oleh Luca Bartolomeo Pacioli yang lahir tahun 1445. Ia merupakan orang terpelajar yang menulis buku berjudul Computes et Scriptus yang menjelaskan sistem dasar pembukuan yang kemudian dikenal sebagai sistem pencatatan ganda. Perkembangan awal akuntansi manajemen tahun 1700-an sampai 1950 sudah mulai digunakan di dunia usaha atau industri seperti tekstil, baja, dan hasil pertanian di Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Sejarawan akuntansi percaya bahwa perkembangan akuntansi manajemen sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, tahun 1815, Boston Manufacturing Company memiliki catatan buku besar, buku pembantu produksi, persediaan, penggajian, overhead pabrik yang digunakan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan. Sejarah akuntansi percaya dipengaruhi tuntutan dunia usaha, maka adanya catatan produksi dan membuat 7 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi, di mana membahas pengaruh perbaikan perhitungan laba. Selanjutnya, hal yang dilakukan atau resolusi pertama sekitar tahun 1950 sampai 1980, inisiatif Ford Foundation
standarisasi pendidikan akuntansi manajemen di Amerika Serikat. Resolusi ini bertujuan agar akuntansi manajemen diajarkan secara formal di perguruan tinggi. Mata kuliah akuntansi manajemen mulai diajarkan pertama kali di perguruan tinggi pada program Master of Business Administration di Universitas Harvard dan MIT, Massachusetts Institute of Technology. Resolusi kedua, akuntansi manajemen tahun 1980 sampai 1990 mengalami perkembangan yang signifikan. Isu pertama terkait pengukuran perhitungan biaya harus sejalan dengan perkembangan praktek bisnis. Pada periode ini muncul metode ABC atau Activity Based Costing dan IMB Activity Based Management. Isu kedua terkait dengan pengendalian dan penilaian kinerja. Akuntansi manajemen dituntut tidak hanya mengukur aspek finansial, melainkan juga aspek non-finansial. Teknik BAC Balance Score digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja yang lebih baik mulai dikenal. Bahkan konsep BAC ini digunakan sebagai alat untuk mengukur perencanaan strategi dalam jangka waktu menengah dan juga jangka pendek. Isu ketiga terkait perubahan kurikulum. Praktek bisnis dan teknologi berkembang sangat pesat, sehingga akuntansi tradisional tidak lagi menghasilkan informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan. Adanya tuntutan baru dalam akuntansi manajemen yang ketinggalan zaman tidak dapat digunakan lagi. Maka tuntutan baru dalam akuntansi manajemen adalah praktek yang dapat digunakan meningkatkan akurasi, penentuan biaya produk dan penyediaan informasi yang berguna bagi perbaikan kualitas, produktivitas, dan pengurangan biaya. Untuk mengakomodasi hal tersebut, perlu dilakukan perubahan kurikulum. Maka ada jenis mata kuliah yang ditambah seperti cost management dan strategic management. Kemudian saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sebuah sistem yang menghubungkan informasi dari berbagai bagian organisasi. Tugas sistem ini adalah mengumpulkan informasi tentang bagaimana sumber daya organisasi digunakan, melakukan pencatatan, mengelompokkan, menganalisis, dan melaporkan informasi tersebut kepada semua pihak yang terlibat menurut Budianti dan Irma tahun 2016. Sistem informasi akuntansi manajemen terdiri dari tindakan seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan informasi tentang peristiwa ekonomi. Proses ini menghasilkan keluaran atau output yang digunakan untuk mencapai tujuan manajemen, menurut Hansen dan Monwon tahun 2009. Gambar berikut menunjukkan operasional sistem informasi manajemen. Input dari informasi seperti jenis bahan baku, harga bahan baku, upah karyawan, jam kerja lembur, dan jam kerja mesin. Mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi adalah contoh proses yang mencakup transformasi data menjadi informasi keluaran adalah informasi yang digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Seperti laporan biaya produk, laporan biaya aktivitas, laporan biaya departemen, laporan pembelian bahan baku, dan laporan jam kerja karyawan. Karena sifatnya yang sangat berbeda, sistem akuntansi manajemen dan keuangan tidak dapat digabungkan menjadi satu sistem. Ada 3 alasan mengapa dua sistem tersebut tidak dapat digabungkan. Yang pertama, sistem akuntansi keuangan dimaksudkan untuk menghasilkan laporan perusahaan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, waktu pelaporan sistem akuntansi keuangan itu terlalu lampau atau terlalu lama. Kemudian yang ketiga, sistem akuntansi keuangan menggunakan asumsi yang berbeda untuk melaporkan peristiwa dan menyusun laporan keuangan. Lalu, apa sih tujuan akuntansi manajemen? Tujuan akuntansi manajemen yaitu pertama memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, memberikan informasi untuk menghitung harga pokok jasa, harga pokok produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen.
Dan yang ketiga, memberikan informasi untuk mengambil keputusan. Dari tujuan di atas, jelas bahwa tujuan akuntansi manajemen adalah untuk menyediakan informasi akuntansi dan alternatif yang dapat dipilih dan dapat digunakan oleh pengambilan keputusan manajemen atau internal yang bertanggung jawab atas operasi perusahaan. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi akuntansi manajemen membantu organisasi mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang diperlukan manajemen untuk mengambil keputusan adalah tugas akuntan manajemen. Terakhir, lalu apa sih perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu? Perbedaan utama yang pertama, untuk akuntansi keuangan ini diatur dengan jelas oleh prinsip akuntansi yang lazim berlaku, yang dalam hal ini diatur oleh standar akuntansi keuangan ya SAK. Sedangkan akuntansi manajemen tidak memiliki aturan baku. Kemudian, informasi akuntansi keuangan adalah data masa lalu yang digunakan untuk pelaporan kepada top manajemen dan pihak eksternal. Sedangkan untuk informasi akuntansi manajemen berfokus pada masa depan yang membantu dalam melaksanakan fungsi manajemen. Kemudian yang ketiga, akuntansi keuangan berfokus pada memberikan data kepada pemangku ekstern. Sedangkan akuntansi manajemen berfokus pada memberikan data kepada pihak intern. Selanjutnya yang keempat, informasi akuntansi manajemen hanya mencakup informasi keuangan. Informasi akuntansi manajemen juga mencakup informasi yang bersifat keuangan seperti informasi tentang tren investasi yang akan datang yang diperlukan oleh Departemen Keuangan, informasi tentang kemampuan dan kapasitas karyawan yang diperlukan oleh Departemen Produksi, dan lain-lain. Yang kelima, frekuensi pelaporan akuntansi manajemen tergantung pada kebutuhan manajemen. Namun, akuntansi keuangan biasanya menggunakan interval waktu 1 tahun untuk pelaporan. Sementara akuntansi keuangan luas dan global. Akuntansi manajemen disajikan secara lebih detail. Akuntansi keuangan menilai prestasi ekonomi, sedangkan akuntansi manajemen menilai kinerja manajemen. Kemudian akuntansi keuangan hanya didasarkan pada ilmu ekonomi, sementara akuntansi manajemen juga didasarkan pada ilmu psikologi sosial. Nah, Sobat Ujar, tidak terasa kita sudah berada di akhir pertemuan. Berdasarkan materi yang sudah kita pelajari hari ini, maka dapat kita tarik kesimpulan, akuntansi manajemen sebagai proses pengembangan informasi akuntansi yang kemudian dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan dan pengendalian proses perusahaan. Kemampuan ini bermanfaat untuk mewujudkan tata kelola manajemen yang lebih baik. Akuntansi manajemen bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan perusahaan. Akuntansi manajemen membantu manajer mencapai tujuan dan keunggulan kompetitif perusahaan melalui pengumpulan dan penyebaran informasi tentang elemen strategis perusahaan. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pulang nih? Udah. Pak, tadi di sekolah Neng ada sosialisasi. Tuh, Neng dapat brosur sarjana S1 akuntansi Unpam. Terus lihat Pak, lulusannya ada yang kerja di Antam. Antam, keren ya tamannya. Keren banget Pak. Tapi mohon maaf punten Neng. Ini sekolah Neng aja 300.000 per bulan, Bapak empot-empotan. Pak, gak usah khawatir, di Unpam bebas uang gedung. Terus bayarannya juga tuh lihat, cuma 200.000 per bulan. Hanya 200.000 bisa jadi S1. Hanya 200.000 bisa jadi S1. Buru hati Neng daftar. Bener Pak, Alhamdulillah. Yaudah tuh Pak, Neng mau
daftar dulu ya.